Tahukah Anda, Arab Saudi, negara yang penuh dengan gurun, telah berhasil mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga musim dingin Asia. Yang lebih luar biasa lagi, untuk menjadi tuan rumah acara ini, Arab Saudi benar-benar berencana untuk membangun gunung salju buatan di padang pasir untuk memenuhi kebutuhan Olimpiade musim dingin. Anda mungkin berpikir ini seperti mimpi. Ketika pertama kali mendengar berita itu, saya merasa seperti sedang bermimpi. Hingga baru-baru ini, pemerintah Saudi mengumumkan rencana untuk menginvestasikan 809 triliun rupiah untuk membangun gunung salju super di padang pasir Trojena. Ini tidak hanya akan menjadi resor ski pertama di Jazirah Arab, tetapi juga akan menjadi tuan rumah pesta olahraga musim dingin Asia 2029. Kedengarannya gila. Yang lebih menarik adalah bahwa setelah Arab Saudi mengumumkan rencana ini, beberapa insinyur mengatakan bahwa kecuali Cina, hampir tidak ada negara lain yang mampu membiayai proyek sebesar itu. Lagi pula, di Timur Tengah, semua pembangunan infrastruktur padang pasir skala besar hampir bergantung pada kekuatan Cina, dan proyek ini mungkin tidak terkecuali. Selanjutnya, saya akan menganalisis bagaimana Arab Saudi membangun gunung es di padang pasir, dan mengapa hanya Tiongkok yang dapat melakukan proyek berskala besar seperti itu. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Arab Saudi selalu terkenal dengan sumber daya minyaknya yang kaya, dan bukan tanpa alasan disebut sebagai negara taipan minyak. Data menunjukkan bahwa Arab Saudi saat ini memiliki 38,2 miliar ton cadangan minyak mentah, yang mencakup 17,3% dari total cadangan dunia, dan produksi tahunan sekitar 600 juta ton. Pada tingkat eksploitasi ini, secara teoritis dapat terus dieksploitasi selama 60 tahun. Karena melimpahnya sumber daya minyak, struktur ekonomi Arab Saudi telah lama sangat bergantung pada pendapatan minyak. Namun, model ekonomi tunggal ini juga membuat pendapatan fiskal negara itu sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak internasional. Anjloknya harga minyak internasional pada tahun 2014 memberikan pukulan berat bagi ekonomi Saudi. Untuk menjawab kesulitan ini, pemerintah Saudi meluncurkan rencana visi 2030 untuk mencoba mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Sejauh yang saya ketahui, tujuan inti dari rencana ini adalah menciptakan titik pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam dengan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek pariwisata. Tentu saja, rencana visi 2030 bukan hanya tentang membangun serangkaian infrastruktur. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik fasilitas yang dibangun, itu hampir tidak dapat disebut sukses jika tidak menghasilkan pendapatan aktual. Oleh karena itu, Arab Saudi telah melakukan banyak upaya dalam hal ini. Mereka secara aktif berusaha untuk menjadi tuan rumah berbagai acara internasional berskala besar, baik itu e-sports, olahraga, atau kegiatan hiburan. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah sumber daya besar yang telah diinvestasikan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka menginvestasikan hingga 8,1 kuadriliun rupiah dalam pembangunan proyek super yang disebut NEOM, sebuah kota masa depan yang mencakup 11 stadion modern berskala besar. Namun, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. FIFA baru-baru ini mengumumkan bahwa Arab Saudi telah berhasil memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Ini juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa satu negara secara independen menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan 48 tim peserta. Yang lebih tidak terduga, selain berhasil mengajukan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, Arab Saudi juga memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga musim dingin Asia 2029.
Dari perspektif alam, iklim Arab Saudi hampir tidak ada hubungannya dengan olahraga musim dingin. Meskipun Arab Saudi memiliki garis pantai sepanjang 2.437 km, kecuali untuk daerah dataran tinggi barat, yang memiliki iklim Mediterania, sebagian besar wilayah memiliki iklim gurun subtropis yang khas. Musim panas di sini panas dan kering, dengan suhu tertinggi bahkan melebihi 50 derajat Celcius. Suhu rata-rata di musim dingin adalah antara 12 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius, dan curah hujan tahunan kurang dari 200 mm. Selain itu, sebagian besar wilayah Arab Saudi berupa gurun tandus dan hutan belantara, di mana luas gurunnya mencapai 860.000 km persegi, yang mencakup 40% dari total luas daratan, menjadikan Arab Saudi sebagai negara gurun terluas kedua di dunia. Namun, negara seperti itulah yang berhasil mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Musim Dingin Asia 2029 dan menjadi negara pertama di Asia Barat yang menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Musim Dingin Asia. Jadi, bagaimana tanggapan Arab Saudi? Menurut penyelidikan saya, untuk menjadi tuan rumah acara olahraga akbar ini, pemerintah Saudi telah mengumumkan akan menginvestasikan 810 triliun rupiah untuk membangun gunung salju di padang pasir. Proyek gunung salju ini disebut Trojena dan merupakan bagian dari rencana NEOM untuk kota masa depan visi 2030 Arab Saudi. Lokasinya berada di Provinsi Tabuk di barat laut Arab Saudi, dengan ketinggian maksimum 2.600 meter. Meskipun Arab Saudi adalah negara gurun dengan suhu tinggi seperti Oven, daerah pegunungan ini adalah dunia yang berbeda. Ketinggian 2.600 meter berarti bahwa suhu di sini 10 derajat lebih rendah dari suhu di sekitarnya sepanjang tahun, dan suhu di musim dingin bahkan bisa turun di bawah nol. Kondisi alam seperti itu dibuat khusus untuk resort ski. Menurut rencana para insinyur Saudi, 36 km lereng ski akan dibangun di seluruh proyek gunung salju, dan biaya infrastrukturnya sendiri diperkirakan mencapai 567 triliun rupiah. Selain itu, mengingat lingkungan khusus daerah gurun, hujan salju alami jelas tidak mungkin diandalkan. Oleh karena itu, kekuatan teknologi modern sangat penting. Para insinyur Saudi berencana untuk menggunakan teknologi pembuatan salju buatan untuk mengatasi masalah ini. Untuk memastikan kelayakan proyek ini, Arab Saudi tidak tinggal diam dalam beberapa tahun terakhir, tetapi telah secara aktif menguji berbagai peralatan pembuatan salju canggih di pasaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh, para ilmuwan Saudi telah mengembangkan satu set yang disebut sebagai sistem pembuatan salju paling canggih di dunia, yang menggunakan teknologi integrasi sistem ganda, dan menggabungkan mesin pembuat salju menara tradisional dan peralatan pembuat salju segala cuaca. Keunikan sistem ini, sepenuhnya digerakkan oleh energi terbarukan, dapat terus-menerus membuat salju di tempat-tempat yang memiliki sumber air, dan air yang digunakan dapat didaur ulang dan digunakan kembali, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya. Perlu disebutkan bahwa untuk memastikan kecukupan air untuk memenuhi kebutuhan pembuatan salju, Arab Saudi juga berencana untuk menggali danau buatan yang sangat besar di pegunungan. Menurut rencana, pembangunan utamanya adalah 3 bendungan penahan danau, dengan biaya hingga 76 triliun rupiah. Bendungan utama akan memiliki tinggi 145 meter dan panjang 475 meter, dengan kapasitas penyimpanan air sebesar 2,7 juta meter kubik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Trojena bukan hanya tempat untuk bermain ski, tetapi juga dirancang sebagai resort yang cocok untuk semua musim. Seluruh proyek akan dibagi menjadi 6 area, meliputi area pintu masuk, area eksplorasi, dan area lembah. Proyek ini juga akan dilengkapi dengan kereta maglev untuk memudahkan perjalanan wisatawan. Menurut rencana, proyek Gunung Salju Trojena
akan mulai dilelang pembangunannya pada tahun 2025 dan diharapkan selesai serta dapat digunakan pada tahun 2028. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah Arab Saudi benar-benar layak menginvestasikan 810 triliun rupiah untuk membangun gunung salju? Uang tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Tahukah Anda, Arab Saudi kini telah berhasil memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah pesta olahraga musim dingin Asia, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Jazirah Arab acara semacam itu diselenggarakan. Jika tidak ada resor ski, maka acara olahraga ini mungkin akan sia-sia. Oleh karena itu, proyek Trojena bukanlah sebuah keinginan sesaat, tetapi sebuah langkah penting bagi Arab Saudi dalam transformasi dan peningkatan ekonominya. Selain itu, signifikansi proyek ini jauh lebih dari sekedar Asian Winter Games. Proyek ini juga merupakan bagian dari visi 2030 Arab Saudi. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam hal wisatawan. Pada tahun 2023, industri pariwisata Arab Saudi menyumbang 4% terhadap PDB negara tersebut, yang mencakup lebih dari 7% dari industri non-migas. Jika proyek Trojena berhasil diselesaikan, hal itu akan menjadi kartu emas bagi Arab Saudi untuk menunjukkan kekuatan dan arah pembangunan masa depannya kepada dunia, dan meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata dengan lebih baik. Pesta Olahraga Musim Dingin Asia menjadi film promosi proyek Gunung Salju Trojena. Dengan kesempatan ini, Arab Saudi tidak hanya dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, siapa yang akan dicari Arab Saudi untuk membangun proyek ini? Faktanya, setelah Arab Saudi mengumumkan rencana gunung salju proyek Trojena, banyak insinyur internasional juga menyampaikan pandangan mereka tentang ide besar ini. Mereka percaya bahwa ketinggian 2.600 meter memang cukup untuk menjaga gunung tetap bersalju dan mengurangi laju pencairan salju. Tetapi bagian yang lebih sulit sebenarnya adalah membangun resor ski ini di padang pasir. Tanah di gurun tidak stabil seperti tanah berlumpur, dan risiko proyek berskala besar seperti itu lebih tinggi. Tidak banyak negara yang benar-benar dapat melakukan konstruksi berskala besar seperti itu di gurun, dan satu-satunya negara yang dapat membangun gunung salju di gurun mungkin adalah Tiongkok. Sebagai maniak infrastruktur yang diakui seluruh dunia, Tiongkok juga merupakan peserta penting dalam visi 2030 Arab Saudi. Tidak mungkin bagi Arab Saudi untuk mencari partisipasi dari negara lain. Meskipun Arab Saudi belum mengumumkan rencana penawaran untuk pembangunan gunung salju, tidak mengherankan dari infrastruktur sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang prakarsa Arab Saudi ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.